Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini Eduva Channel ingin berbagi contoh soal yang sering keluar untuk etika dan tridharma perguruan tinggi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut pembahasan selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum kita bahas soal-soal etika dan tridharma perguruan tinggi, ada kisi-kisi yang perlu Bapak, Ibu, sahabat sekalian pahami. Yang pertama, soal subtes etika dan tridharma perguruan tinggi jumlahnya ada 20 soal. Apabila Bapak, Ibu, sahabat sekalian mampu menjawab benar semuanya, maka skornya 100. Nilai ambang batas untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi ini adalah 30. Sehingga Bapak, Ibu, sahabat sekalian minimal harus benar 6 soal dari 20 soal yang tersedia. Adapun materi-materi yang akan ditanyakan dalam tes etika dan tridharma perguruan tinggi ini meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi, bagi Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Berikut soal-soal etika dan tridharma perguruan tinggi. Soal yang pertama, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama A. Melaksanakan seminar nasional dan internasional, B. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, C. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, D. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, E. Melaksanakan penelitian dengan dana dari pemerintah. Silakan Bapak, Ibu, sahabat sekalian pilih jawaban yang paling benar. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Adapun jawabannya adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Soal nomor 2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah kegiatan memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi sebanyak A1 semester, B2 semester, C3 semester, D4 semester, E5 semester. Maka jawaban yang benar adalah 3 semester. Jawaban ini merujuk dalam buku panduan MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program belajar atau program hak belajar 3 semester di luar program studi. Soal nomor 3.
Standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia diatur melalui A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, D. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, E. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini merujuk pada peraturan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi yang A itu adalah tentang Sisdiknas. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu adalah Undang-Undang tentang guru dan dosen. Kemudian yang C, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu adalah tentang pendidikan tinggi. Kemudian yang D, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 itu adalah tentang KKNI. Kemudian yang E, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 adalah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4. Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pengertian dari A. Pendidikan, B. Pengajaran, C. Penelitian, D. Pengabdian, E. Pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah pengabdian. Nah, berikut beberapa kata kunci yang bisa Bapak Ibu sahabat sekalian pelajari, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian kalau penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Kemudian untuk pengabdian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Jadi kuncinya adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk pembelajaran itu artinya proses interaksi mahasiswa dengan dosen. Jadi yang paling tepat adalah yang D, pengabdian. Soal nomor 5 yaitu kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 wajib memuat mata kuliah A. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, B. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, C. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter, D. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, E. Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Anti Korupsi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Nah, penjelasan lengkap mengenai kurikulum pendidikan tinggi ini bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3. Selanjutnya contoh soal nomor 6. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan atau setara merupakan bentuk kegiatan tridharma dalam bidang A. Pendidikan, B. Penelitian, C. Pengabdian, D. Pengajaran, E. Tugas tambahan.
Maka jawaban yang paling tepat adalah pendidikan. Nah, penjelasan lengkap mengenai soal nomor 6 ini ada di link YouTube tentang kegiatan pendidikan di kolom deskripsi dalam video ini. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian bisa mempelajari secara lengkap melalui link YouTube tentang kegiatan pendidikan di kolom deskripsi video ini. Kemudian soal nomor 7, berikut ini yang bukan termasuk kegiatan dharma penelitian dosen adalah A. Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN, B. Mengembangkan bahan pengajaran yang mempunyai nilai kebaharuan, C. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, D. Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI, E. Hasil pemikiran yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengembangkan bahan pengajaran yang mempunyai nilai kebaruan. Karena yang B ini termasuk kegiatan dharma pendidikan. Nah, penjelasan lengkap mengenai pembahasan nomor 7 ini ada di link YouTube tentang kegiatan penelitian di kolom deskripsi video ini. Soal nomor 8. Alokasi waktu pembelajaran mahasiswa dalam bentuk belajar tatap muka di kelas setiap 1 SKS ialah A. 45 menit per minggu per semester, B. 50 menit per minggu per semester, C. 55 menit per minggu per semester, D. 60 menit per minggu per semester, E. 70 menit per minggu per semester. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. 50 menit per minggu per semester. Nah, pasal 19 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 disebutkan bahwa kegiatan proses belajar adalah 50 menit per minggu per semester. Kemudian kegiatan penugasan terstruktur adalah 60 menit per minggu per semester. Kemudian yang ketiga, kegiatan mandiri adalah 60 menit per minggu per semester. Jadi yang tepat jawabannya adalah 50 menit per minggu per semester. Soal nomor 9. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik adalah A. Pengajaran, penelitian dan pengabdian, B. Bahasa Indonesia dan bahasa asing, C. Pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional, D. Pedagogi, kepribadian, manajemen dan supervisi, E. Afektif, kognitif dan psikomotorik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Pembahasan lengkap tentang soal nomor 9 ini ada di link YouTube tentang peraturan dosen di kolom deskripsi video ini. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan jabatan akademik dosen paling rendah yang harus dicapai adalah A. Profesor, B. Lektor kepala, C. Lektor, D. Asisten ahli, E. Tenaga pengajar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Asisten ahli. Pembahasan lengkap tentang soal nomor 10 ini ada di link YouTube tentang jabatan akademik dosen di kolom deskripsi video ini. Contoh soal 11. Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional disebut dengan A. Terpadu, B. Kolaboratif, C. Tematik, D. Kontekstual, E. Holistik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Holistik. Pembahasan lengkap
tentang soal nomor 11 ini ada di link YouTube tentang prinsip-prinsip pembelajaran di kolom deskripsi video ini. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, silahkan dipelajari link YouTube tentang prinsip-prinsip pembelajaran di kolom deskripsi video ini. Soal nomor 12. Proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan disebut A. Tematik, B. Saintifik, C. Terpadu, D. Kontemporer, E. Interaktif. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, saintifik. Di situ ada di soal ada kata pendekatan ilmiah, maka itu disebut dengan saintifik. Nah, pembahasan lengkap tentang prinsip-prinsip pembelajaran dapat dilihat di link YouTube yang ada di kolom deskripsi video ini. Contoh soal yang ke-13. Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin disebut A. Aktual, B. Efektif, C. Tematik, D. Kontekstual, E. Kolaboratif. Maka jawaban yang paling tepat adalah tematik. Penjelasan lengkap tentang soal nomor 13 ini ada di link YouTube tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di kolom deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu sahabat sekalian dipelajari link YouTube tentang prinsip-prinsip pembelajaran di kolom deskripsi video ini. Adapun soal yang ke-14, dosen dalam melakukan penilaian harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini disebut A. Edukatif, B. Otentik, C. Objektif, D. Akuntabel, E. Transparan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Otentik. Jadi penilaian harus berorientasi pada proses belajar, itu dinamakan otentik. Pembahasan lengkap tentang pembahasan soal nomor 14 ini ada di link YouTube tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Silahkan dilihat link YouTube di video di kolom deskripsi video ini. Kemudian soal nomor 15 atau yang terakhir di video ini, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. Setiap program merupakan bagian dari kegiatan A. Pendidikan, B. Penelitian, C. Pengabdian, D. Data sharing, E. Diseminasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pengabdian. Pembahasan lengkap tentang soal nomor 15 ini ada di link YouTube tentang kegiatan pengabdian yang ada di kolom deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu sahabat sekalian dilihat link YouTube yang ada di kolom deskripsi. Semua pembahasan ada di link YouTube yang sudah dicantumkan. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian bisa lolos tes P3K tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.